suara saya terdengar dengan jelas? Ya, halo. Ya, terdengar dengan jelas. Sip. Oke, saya buka dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebebasan, salam sehat, salam anti diskriminasi, dan salam Nusantara. Atas nama Suara Kebebasan, saya Chief Editor Suara Kebebasan, Adinda Triangka Mukhtar, bersama Managing Editor SK, Samuela Christine, menyambut teman-teman di sini. Pertama-tama ingin saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada para narasumber, Bu Retno Listiarti, pengamat pendidikan, lalu kita juga kehadiran Mas Luhur Bima, senior researcher dari Semeru Institute. Untuk teman-teman, ini adalah forum kebebasan yang merupakan diskusi kami yang rutin kami lakukan, membahas isu-isu kebijakan dan juga mencoba membahasnya dari perspektif kebebasan. Ini adalah satu dari sekian kegiatan Suara Kebebasan. Selain ada juga Liberty Talks yang membahas tentang apa sih libertarianisme itu. Teman-teman bisa cek di portal kami di suarakebebasan.id atau bisa juga langsung ke media sosial kami. Nanti akan ada cerita dari diskusi ini yang teman-teman bisa cek di Facebook Suara Kebebasan juga. Ini adalah topik yang cukup menarik karena cukup ramai juga kita bisa bicara isu pendidikan, bukan hanya soal masalah PPDB zonasi yang membuat orang tua juga meradang. Ada juga masalah seragam sekolah dan iuran-iuran yang tidak masuk akal yang membuat pemerintah provinsi seperti yang terjadi di Tulungagung maupun Mojokerto juga turun tangan. Nah, kita akan membahas lebih lanjut, makanya itu kita akan mendengarkan lebih banyak dari Bu Retno dan Mas. Diskusi ini akan dipandu oleh Ella. Saya serahkan ke Ella, teman-teman selamat berdiskusi. Mohon di-mute dulu selama kita berdiskusi, nanti pas sesi tanya jawab kita akan memberi kesempatan teman-teman untuk raise hand atau menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih, selamat berdiskusi dan salam kebebasan. Silakan Ella. Oke, makasih banyak Mbak Dinda. Ini suara aku udah kedengaran jelas ya di Mas Bima sama di Bu Retno? Iya, terdengar jelas. Ya, Oke, terdengar jelas. oke Ibu, oke Mas. Oke, aku langsung mulai aja kali ya, langsung ke topik kita. Hari ini kita membahas tentang tantangan biaya dan mutu pendidikan. Jadi, apa sih yang mau kita bahas dalam diskusi podcast hari ini? Jadi, kayak kita membahas tentang akses pendidikannya. Gimana sih akses pendidikan di Indonesia gitu? Karena seperti yang kita tahu, akses pendidikan Indonesia itu merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fondasi utama gitu bagi perkembangan masyarakat itu sendiri, apalagi bagi anak-anaknya kita. Nah, akses terhadap pendidikan ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, di mana misalnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar, akses untuk mendapat perlakuan yang sama dari setiap tenaga pendidik, dan sebagainya. Nah, ini berarti bahwa setiap individu itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi atau hambatan yang nggak adil. Nah, maka dari itu, kita nyadar nih kalau misalnya hak akan akses terhadap pendidikan ini menjadi salah satu hak asasi manusia yang penting untuk dilindungi. Namun seperti yang tadi dibilang udah disinggung juga sama Kak Dinda, baru-baru ini menjelang tahun ajaran baru terutama udah banyak isu soal akses pendidikan yang beragam. Misalnya sistem yang diberlakukan oleh PPDB. Kemarin aku sempat dengar tentang numpang kakak, pungli sama jual beli kursi. Terus ada juga sistem zonasi, syarat umur, tinggi badan yang dianggap nggak adil. Nah, ini juga ada kritik terhadap meritokrasi pendidikan, gimana masalah biaya pendidikan. Kemarin juga bukan cuma sekolah aja, tapi di universitas itu juga ada sempat demo soal masalah UKT yang katanya terlalu ketinggian buat mahasiswa baru dan lainnya. Nah, jadi Suara Kebebasan mau mengangkat topik gimana sih seharusnya akses terhadap pendidikan ini kita penuhi dan lindungi, dan bagaimana sebenarnya komitmen institusi pendidikan dan pemerintah dalam memastikan mutu pendidikan saat ini di Indonesia. Nah, untuk membahas mengenai hal tersebut, kita udah ada kedatangan dua pembicara nih, yaitu Bu Retno Listiarti sebagai pengamat pendidikan dan Mas Luhur Bima sebagai senior researcher di Meru Research Institute. Oke, aku langsung serahin ke Mas Bima sama Bu Retno, siapa yang mau duluan nih Mas kira-kira? Mas Bima dulu atau Bu Retno dulu? Silakan, mungkin saya nanti. Yang Silakan Ibu punya Retno. data dulu aja. Oh, Semeru baik. kan punya data. Ya, Bu. Makasih untuk Ella, kesempatannya. Oke.
terputus ya. Iya, Ella termute kayaknya atau gimana? Jelas Eh, sih, Ella suaranya. udah Oke, jelas belum? yes. Oh ya. Oke, berarti Mas Bima dulu ya? Baik, saya Oke, akan aku coba. langsung aku selain ke Mas Bima ya. Oke, terima kasih Ella, ya, Ibu Dinda dan juga Ibu Retno dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya diizinkan untuk sharing sedikit eh, tentang, ya, kita diskusi sedikit tentang bagaimana sih pendidikan kita, pendidikan, terutama pendidikan dasar ya di Indonesia ini. Mungkin saya akan bicara sedikit eh, aspirasi dari saya sama beberapa tahun terakhir ini kebetulan mendapat kesempatan untuk melakukan beberapa penelitian atau mendalami isu-isu pendidikan di Indonesia. Saya akan mulai dengan presentasi saya. Bentar. Iya, layar saya sudah cukup saya terlihat ya, screen saya. Udah terlihat Mas. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang akses dan layanan pendidikan untuk semua anak Indonesia, tentu kita akan bicara tentang bagaimana anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan bagaimana kemudian eh, usaha untuk meningkatkan akses itu selalu dilakukan dan terus dilakukan. Namun kita juga tidak boleh lupa tentang tidak hanya akses secara kuantitas, tapi juga bagaimana akses pendidikan yang berkualitas itu juga perlu untuk diperhatikan. Kita coba lihat dulu kilas balik tentang bagaimana progres eh, akses pendidikan selama beberapa waktu. Ini data yang saya ambil dari BPS, adalah angka partisipasi murni yang mengukur akses partisipasi anak bersekolah. Akses ini mengukur partisipasi murni untuk baik tingkat SD, SMP, maupun SMA dan juga perguruan tinggi. Dan kalau kita melihat trennya itu bisa dibilang lumayan positif, relatif positif. Dalam arti dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan angka partisipasi murninya. Sedikit catatan untuk tahun 2011 itu ada sedikit penurunan di APM SD, lebih karena bukan karena ada penurunan atau shock terhadap partisipasi murni, tapi karena adanya perubahan dalam metodologi penghitungan eh, pensurveian datanya. Nah, kita lihat secara nasional angka ini ada tren positif. Namun kalau kita melihat variasi antar daerah provinsi, kita melihat masih adanya ketimpangan terkait dengan akses anak terhadap layanan pendidikan di Indonesia antar provinsi di Indonesia. Kita lihat dari Sabang sampai dari Aceh sampai Papua Barat untuk tingkat penyelesaian pendidikan pada tahun 2002 untuk level SMP sudah cenderung tinggi, yaitu di angka sekitar di atas 80%. Itu artinya cukup merata untuk di semua provinsi Indonesia. Namun kalau kita lihat untuk yang di level SMA, yaitu di level yang berwarna biru tua, kita lihat adanya variasi yang cukup lebar. Bagaimana kita lihat di Yogyakarta, tingkat pendidikan SMA itu ada sekitar di 85%. Namun kita lihat di Kalimantan Barat, maaf, di Nusa Tenggara Timur itu di bawah 40% tingkat penyelesaian pendidikan. Dan juga misalnya di Papua itu juga di bawah 40%. Jadi kita bisa lihat bahwa akses pendidikan itu masih tidak merata antar daerah di Indonesia. Nah, itu menjadi tantangan baik bagi pemerintah maupun kita semua. Bagaimana ke depannya itu menjadi PR tidak hanya pemerintah tapi juga semua masyarakat Indonesia memastikan semua anak Indonesia itu mampu untuk memiliki
tingkat pendidikan yang berkualitas yang serupa. Kita bisa lihat akses itu juga terkait dengan supply, yaitu adalah ketersebaran sekolah. Dan coba kalau kita lihat berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemendikbud, maaf, saya akan uh, share yang data dari Kemdikbud. Bentar. Untuk bentar, share ya data dari sekolah kita. Ini kita ambil contoh. Ini adalah data dari persebaran SMP di Kota Bogor. Karena mungkin saya ambil contoh Bogor karena mungkin kita tahu beberapa waktu lalu ada sedikit berita tentang terkait dengan PPDB zonasi di Bogor yang pernah diangkat oleh media. Lalu kita melihat bagaimana sebetulnya antara supply dan demand itu seperti apa. Karena supply dan demand akan mempengaruhi tingkat akses pendidikan anak. Dan kalau kita lihat dari persebarannya, itu sebetulnya di Kota Bogor itu yang merupakan wilayah urban, itu adalah memiliki sekolah baik swasta maupun negeri yang cukup banyak. Dan secara persebarannya itu sudah cukup merata. Mungkin ada di beberapa tempat yang memang density sekolahnya itu tidak terlalu padat jika dibandingkan di pusat kota misalnya di sini. Namun kalau kita melihat baik di SMP ataupun maupun mungkin di SMA, yang mungkin SMA itu punya density yang lebih rendah dan lumayan terpolarisasi lokasinya ketika kita lihat. Tapi dari sisi penyediaan eh, sekolah sendiri itu untuk wilayah urban sebagai contoh, Bogor sebagai contoh itu sebetulnya sudah cukup baik penyediaannya. Terus kita bandingkan dengan wilayah rural, wilayah yang lebih pedesaan. Ini saya ambil hanya contoh saja, itu saya ambil Sekadau di Kalimantan Barat. Dan kalau kita lihat, walaupun mungkin sekolah yang ada itu cukup banyak, tapi kalau kita melihat lokasinya dibandingkan dengan urban, maka lokasinya adalah cukup tersebar ya, tidak terfokus di beberapa tempat. Dan antar sekolah sendiri ada daerah-daerah yang mungkin dari segi jarak itu sekolah-sekolah yang tersedia itu cukup jauh antar satu dengan lainnya. Dan mungkin ini dipengaruhi oleh topologi atau landscape dari daerah tersebut. Ini SMP dan sini SMA. Nah, yang ingin saya sampaikan dengan menunjukkan peta persebaran ini adalah isu akses itu tidak bisa untuk ditangani dengan kebijakan yang serupa. Ada permasalahan yang karakteristiknya itu adalah berdasarkan karakteristik sesuai dengan wilayah masing-masing, baik urban maupun rural. Dan itu adalah memiliki di mana kebijakan itu pun juga menjadi sangat unik tergantung daerah masing-masing dan juga bagaimana pemerintah harus merespon perbedaan budaya ini dengan berdasarkan konteksnya masing-masing. Kembali ke kembali ke tadi ke wilayah urban, bagaimana sebetulnya sekolah di wilayah urban cenderung sebenarnya sudah kalau dilihat dari data sendiri, dari data yang tersedia, itu sebenarnya sudah mencukupi. Namun kemudian kita terakhir, apalagi jika sudah mendekati penerimaan PBDB, penerimaan tahun ajaran baru, penerimaan murid, banyak berita tentang bagaimana anak yang kemudian tidak mendapatkan sekolah, seperti itu, atau kesulitan mendapatkan sekolah. Hal ini menurut saya ada isu yang mungkin uh, sudah cukup eksis cukup lama, namun selama ini
belum benar-benar untuk menjadi fokus bagaimana untuk mencari solusinya, yaitu antara sekolah negeri dan swasta. Karena kalau kita melihat PPDB, cenderung yang dilihat adalah persebaran sekolah negeri. Namun swasta sendiri itu tidak kemudian menjadi sebuah variabel yang kemudian dimasukkan dalam menghitung kesediaan rasio antara kesediaan layanan pendidikan dan juga jumlah anak yang bersekolah atau anak yang membutuhkan sekolah. Dari beberapa kesempatan saya diskusi dengan baik pihak dinas dan juga pihak dari swasta, ini ada sebuah isu yang kemudian seharusnya kalau menurut saya swasta dan negeri ini kan mereka itu punya tujuan sama, yaitu adalah melayani anak-anak kita, anak-anak untuk bersekolah. Mereka punya kegiatan yang sama, tujuan yang sama. Namun dalam praktiknya sendiri terkesan tidak ada komunikasi atau koordinasi seperti itu. Satu quote yang saya ingat dari diskusi dengan salah satu pengurus yayasan sekolah swasta, dan itu cukup serupa dengan diskusi dengan dari sekolah swasta yang lainnya, yaitu mereka merasa mereka selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pengajaran, tapi tahun ke tahun anak yang mendaftar ke sekolah mereka itu berkurang. Kenapa? Karena orang tua lebih memprioritaskan anaknya untuk bersekolah ke sekolah negeri, dengan salah satunya adalah pertimbangan biaya ataupun juga tingkat favorisme dari sekolah negeri tersebut. Tapi dan juga sekolah swasta juga merasa bahwa mereka adalah anak tiri dari dinas pendidikan, karena semua kebijakan dinas pendidikan itu sangat memprioritaskan atau mengutamakan sekolah negeri. Tapi di sisi lain, ketika saya diskusi dengan pihak-pihak dinas pendidikan, tone yang sama ketika membahas sekolah swasta adalah mereka tidak merasa tidak punya wewenang untuk memanage atau mengolah sekolah swasta, karena sekolah swasta adalah yayasan yang otoritas terpisah dan mereka memiliki independensi yang lebih luas timbang sekolah negeri yang kemudian ada langsung di bawah dinas pendidikan. Nah, di sini menyebabkan kemudian inefisiensi, tidak efisiennya pelayanan pendidikan kepada anak. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari secara kuantitas, jumlah terutama untuk di urban, itu jumlah sekolah mungkin mencukupi untuk jumlah populasi anak di daerah tersebut. Tapi karena kemudian terjadinya adanya preferensi yang berbeda, di mana kemudian melihat bahwa kemudian dinas hanya menghitung sekolah negeri sebagai variabel yang dilihat ketika menghitung rasio antara kesediaan supply pendidikan dan demand pendidikan, tapi kemudian swasta tidak dimasukkan bersama-sama, itu kemudian menyebabkan kemudian terjadinya terkesannya adanya akses yang kurang, terutama di urban. Kalau di rural, memang karena kita tahu bahwa di rural, di daerah pedesaan, itu cenderung tidak ada sekolah swasta. Karena sekolah swasta itu adalah tentunya akan dibangun oleh orang-orang yang melihat keberlanjutan di sekolah tersebut dan terutama terkait pendanaan. Kalau kita melihat ke data di daerah rural, maka tentunya akan mayoritas adalah sekolah negeri. Seperti itu. Tentu isunya di daerah rural adalah yang berbeda. Nah, permasalahan yang muncul, terutama terkait seperti PPDB zonasi atau hal yang lain terkait dengan akses pendidikan, karena kurangnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, menurut saya. Saya mengambil contoh tentang isu bagaimana Wali Kota Bogor mengangkat isu tentang bagaimana zonasi ini menyebabkan adanya kecurangan dan lain. Sehingga kemudian meminta supaya kebijakan zonasi itu dibatalkan atau ditunda dan lain seperti itu. Nah, disinilah kemudian sebetulnya kalau kita melihat secara lebih luas atau lebih komprehensif, itu sebenarnya menunjukkan bahwa tidak adanya kesamaan visi atau sinkronnya antara pusat dan daerah. Kenapa? Karena kalau kita melihat kembali kebijakan kenapa pilihan zonasi itu diimplementasikan oleh nasional, oleh pemerintah pusat, tujuan adalah untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Kenapa?
Kalau kita melihat tadi lihat persebaran sekolah di daerah rural, misalnya contoh Bogor, itu punya ada sekolah negeri, ada sekolah urban, yang itu cukup merata dan bisa melayani semua anak yang ada di kota tersebut. Namun kenapa kemudian adanya isu tentang anak pindah kakak atau anak mendekati ke sekolah yang lebih dalam tanda kutip favorit? Karena kemudian masih adanya disparitas kualitas antara sekolah-sekolah yang tersedia. Dan sebetulnya zonasi ini kalau kita mau melihat tujuannya, tujuan dasarnya adalah untuk mendorong bagaimana kemudian setiap sekolah yang tersedia yang ada di daerah, di semua yang ada, itu memiliki kualitas sama. Tidak ada sekolah favorit, tidak ada guru-guru yang sekolah yang memiliki anak-anak favorit dan lain. Nah, dalam konteks desentralisasi, ini adalah tugas dari kalau untuk SD dan SMP adalah tugas dari pemerintah kota dan kabupaten, untuk SMA adalah tugas pemerintah provinsi. Seharusnya jika terjadi sinkronisasi, maka adalah adanya kesepakatan atau bagaimana bersama-sama tentunya zonasi ini kemudian dipikirkan bersama tujuannya gimana, pemerintah daerah pun juga memikirkan bagaimana sekolah-sekolah yang ada di daerah mereka itu punya kualitas yang sama. Sehingga kalau saya pikir, kalau semua sekolah itu memiliki kualitas sama, orang tidak akan kemudian memiliki insentif atau memiliki niat untuk khusus pindah kakak hanya karena anaknya untuk bersekolah di sekolah tertentu saja gitu. Karena jika sekolahnya sama dengan kualitas yang sama, tidak ada masalah anak itu mau sekolah di sekolah SMP 1, SMP 13, SMP yang lainnya seperti itu. Nah, disinilah kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika antara daerah dan pusat tidak memiliki visi yang sama. Itu yang kemudian menjadi yang perlu untuk kedepannya untuk dipikirkan bagaimana solusinya dan bagaimana apa strategi yang harus dilakukan. Berbicara tentang pilihan pendidikan, kita bicara kalau kita kebetulan saya saat ini walaupun saya aktif sebagai peneliti Semeru, kebetulan saya saat ini tinggal atau berdomisili di Amsterdam, Belanda dalam rangka menemani istri yang sedang sekolah S3. Sehingga saya kemudian cukup cukup membaca, cukup mencari tahu bagaimana dengan pendidikan dasar di sekolah-sekolah negara maju, terutama di Eropa. Kalau kita lihat negara-negara Eropa seperti Belanda, Swedia, dan negara lainnya, pendidikan dasar terutama sampai SMA itu ada gratis. Gratis dalam artian orang tua tidak dipungut biaya wajib untuk anak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, walaupun tanda kutip, walau ada catatan, setiap tahunnya setiap orang tua juga ada sifatnya itu biaya voluntary itu ada untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan wajib seperti studi trip atau hal yang lain itu orang tua itu juga bisa diminta oleh biaya di sini dengan catatan adalah sukarela dan dengan besaran yang bervariasi. Tapi kalau kita bicara tentang penyediaan fasilitas atau layanan pendidikan dasar SD, SMP, SMA di negara maju, itu kan eh, tidak menyebut dengan pendidikan gratis atau bebas biaya. Karena apa? Karena pendidikan itu tidak yang gratis, mahal, tapi kemudian bagaimana pembiayaannya itu dikelola. Dan di negara maju, itu adalah pembiayaannya adalah dari pajak yang sebetulnya dibayarkan juga oleh kita-kita juga sebagai orang yang hidup di negara tersebut. Gitu itu. Nah, lalu apa yang membedakan dengan ini negara maju Indonesia adalah di Indonesia tax ratio kita masih rendah, hanya 10%. Kalau saya lihat, sekitar 10%. Artinya apa? Yang layanan-layanan publik yang kemudian seharusnya bisa diakses untuk semua anak, memastikan semua masyarakat penduduk di sebuah negara itu bisa menjamin haknya untuk mendapat akses layanan publik, yang kemudian itu dibiayai dengan biaya oleh pemasukan negara, khususnya dari pajak, itu sulit untuk kemudian sepenuhnya diterapkan di Indonesia gitu. Karena apa? Tadi karena tax ratio Indonesia masih sangat rendah, lalu kemudian
Kemudian eh, walaupun sudah 20% anggaran APBN itu dialokasikan untuk pendidikan, sebuah komitmen yang menurut saya cukup baik, namun dalam pengelolaannya sendiri masih belum optimal. Karena kita tahu bahwa mungkin sekitar 67% itu masih untuk biaya-biaya terkait dengan pembiayaan gaji dan lain-lain. Ini adalah sebuah kenyataan yang ada, dan kita ketika bicara tentang bagaimana sebuah masalah, pendidikan akses dan lain, ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita terima, harus kita pertimbangkan, harus kita consider ketika kita mencoba untuk mencari jalan keluar, kita mencari strategi untuk bagaimana dalam semua kekurangan yang ada, kita masih bisa berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kita. Lalu bagaimana? Saya mencoba mengambil salah satu proverb atau ya apa sih ya sebuah kata muti atau istilah, ya bukan istilah, proverb itu dari Afrika yang menyebutkan it takes a village. Proverb itu ya peribahasa, terima kasih. It takes itu adalah peribahasa dari Afrika yang menyebutkan it takes a village to raise a child. Jadi ketika untuk uh, ketika kita ingin seorang anak untuk tumbuh berkembang, itu tidak hanya tanggung jawab dari orang tuanya saja, tapi juga bahwa kemudian istilah it takes a village artinya itu menjadi tanggung jawab banyak orang dengan society yang lebih luas, lebih luas. Sehingga kemudian kalau kita bicara tentang pendidikan, maka kita harus sadar bahwa pendidikan itu tidak hanya kemudian tanggung jawab dari pemerintah semata yang kemudian punya kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan gratis, tapi itu juga dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini, itu menjadi adalah tanggung jawab dari semua stakeholder pendidikan. Bagaimana kemudian sebuah baik dari pemerintah, baik dari yayasan sekolah swasta, baik dari kelompok guru, baik dari masyarakat, civil society, bersama-sama untuk memikirkan bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan, kita bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan tentunya hal ini bisa terjadi hanya jika ada komunikasi, adanya komunikasi, koordinasi, dan juga penguatan peran masing-masing stakeholder dari pendidikan tersebut. Sehingga kemudian bisa saling mengawasi, saling membantu, saling menguatkan. Karena jika kemudian, dan juga saling berkontribusi, yang ini yang paling utama. Karena jika kemudian hanya sebagian saja yang berkontribusi atau menguatkan atau berperan, maka optimalisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu menjadi sangat sulit untuk diraih. Dan juga adalah isu lain yang mungkin adalah pengalaman pribadi saya dalam ketika berinteraksi dengan berbagai stakeholder pendidikan, stakeholder baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat dan lain, adalah perlunya bahwa kita untuk masing-masing stakeholder pemerintah itu perlu untuk menanamkan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk interest pribadi, tapi kita harus mengorbankan dalam kutip ego kita pribadi demi kepentingan anak-anak bangsa, demi kepentingan anak-anak generasi setelah kita. Kenapa saya menekankan hal itu? Karena dari berbagai macam pengalaman saya sangat melihat sebetulnya banyak stakeholder yang sangat peduli dengan pendidikan. Tapi adalah masing-masing stakeholder ketika diskusi itu mereka tidak bisa kemudian sama-sama duduk, kemudian melepas ego mereka untuk kemudian, yuk kita diskusikan apa yang terbaik terlepas dari pandangan saya, interest saya, kepentingan pribadi saya, apa yang bisa kita deliver untuk anak-anak ini. Yang masih saya rasakan, ini adalah pendapat pribadi saya, mungkin bisa sangat debatable. Yang saya rasakan adalah masing-masing stakeholder adalah masih dengan ego mereka adalah menyampaikan pendapat mereka dari perspektif mereka sendiri, tanpa kemudian secara lugas, tanpa secara besar hati untuk bisa kemudian bersama-sama saling mendengar. Seperti itu. Itu dari pengalaman saya. Ini kalau menurut saya
Jika terus begini, maka kita tidak akan pernah menemukan solusi. Kenapa? Karena kita bicara dengan frekuensi yang berbeda. Karena masing-masing stakeholder bicara menyampaikan aspirasi dan lain, yang menurut saya semuanya benar, semuanya dengan tujuan yang baik. Tapi ketika masing-masing bicara dengan frekuensinya masing-masing, tidak pernah akan ada ketemu, tidak akan pernah ada integrasi untuk bagaimana secara komunal memikirkan bagaimana kemudian apa hal terbaik yang harus dilakukan dengan segala kekurangan yang ada untuk mendeliver peningkatan kualitas pendidikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, saya serahkan kembali ke Mbak. Oke, makasih banyak Mas Bima. Boleh langsung dilanjut sama Bu Retno ya? Iya, oke. Jadi saya dibantu ya share Iya, screen-nya sebentar ya. ya Bu. Ada masalah nih di laptop saya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mas Bima Mas Bima sudah menguraikan yang lain, jadi saya pikir kalau kita bicara PPDB, tentu nanti didiskusi aja ya seperti apa pandangannya. Tapi memang kalau terkait dengan PPDB ya, karena ini nggak ada di PPT saya, jadi saya eh, inikan saja berpendapat terkait dengan PPDB untuk sekolah-sekolah negeri. Ya, kita akan menghadapi masalah yang sama sepanjang memang sekolah negeri yang kurang di sebuah tempat itu di berbagai daerah itu tidak ditambah. Kita akan terus menghadapi problem ini. Yang kedua adalah ini kan baru 7 tahun ya PPDB dengan sistem seperti yang sekarang, sistem zonasi. Itu baru 7 tahun. Itu setelah 50 tahun lebih, kita itu menyelenggarakan PPDB, ya, tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi semua diserahkan bagaimana pasar yang bekerja. Nah, artinya ketika itu menggunakan sistem nilai, di mana anak-anak yang notabene ya kaya, dari lahir gizinya bagus, mungkin istirahatnya cukup, kemudian pulang pergi biasa diantar jemput juga, kemudian anak-anak ini pun punya buku yang lengkap, mau les privat apapun bisa dibayar orang tuanya, sehingga ketika nilai-nilai mereka tinggi, ya wajar aja mereka dapat nilai maksimal dan mereka menguasai sekolah negeri. Nah, sementara anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang mungkin buku aja harus pinjam perpus, kemudian boro-boro gitu ya, les gitu. Nah, itu kan anak-anak yang kemudian tidak mampu mengakses sekolah negeri. Padahal anak-anak yang kaya itu dia bisa sekolah di swasta. Artinya dia punya uang, dia punya banyak pilihan dibanding anak-anak dari keluarga tidak mampu. Nah, atas dasar itu, maka riset 8 tahun yang dilakukan oleh Kemendikbud ternyata membuktikan bahwa sekolah negeri itu justru tidak diakses oleh anak-anak miskin. Anak miskin itu jarang sekali yang justru bisa masuk kalau pakai prosentase. Atas dasar itu kemudian diubahlah bahwa kaya, miskin, pinter, nggak pinter, semua bisa masuk sekolah negeri. Nah, lahirlah yang disebut dengan jalur zonasi. Karena sistem yang sekarang itu kan kalau pinter ya pakai jalur prestasi masuknya. Kalau dia miskin misalnya menggunakan jalur afirmasi. Nah, tetapi ketika dia mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau enggak, maka masuk ke dalam jalur yang disebut dengan zonasi. Nah, sekarang kalau misalnya jalur zonasi ini mau dihilangkan, seperti beberapa kepala daerah menyatakan, maka memang kemudian anak-anak lain atau kalau kita menghapus jalur ini, menghapus sistem ini dan mengembali pada sistem yang lama, maka sekolah negeri bisa diakses oleh semua anak gitu atau semua yang ingin sekolah di situ. Ingin sekolah di sekolah negeri kan enggak juga. Kenapa? Ya karena memang jumlah sekolah negerinya tidak pernah bertambah. Nah, karena sekolah negeri itu tidak pernah bertambah, nah itulah yang kemudian dan pemerintah daerah dulu tenang-tenang aja karena urusan urusan PPDB itu kemudian jadi urusan orang tua. Namun saat ini kalau menggunakan hasil pengawasan saya,
selama 5,5 tahun di KPAI, saya fokus pada pengawasan PPDB ini. Hasilnya adalah banyak sekali daerah yang kemudian menyadari bahwa wilayahnya banyak penduduk, tapi nggak ada sekolah negerinya. Nah, itu disebut dengan blank spot. Dan banyak sekolah negeri yang tidak merata posisi penyebarannya. Nah, atas dasar itu, maka kemudian banyak daerah seperti Kota Bekasi yang merupakan penyangga Jakarta, banyak perumahan baru, tapi nggak pernah mendirikan sekolah negeri baru. Nah, Bekasi selama 7 tahun ini mendirikan 7 SMP negeri baru. Kemudian Kota Tangerang 9 SMP negeri baru. DKI Jakarta 10 SMK negeri baru. Belum lagi Jawa Barat, misalnya di Depok juga menambah, Banten itu menambah 12 SMA negeri dan SMK negeri. Nah, itu didirikan di wilayah-wilayah yang emang blank spot, nggak ada sekolah negeri. DKI Jakarta kelebihan jumlah sekolah dan tidak mau mematikan sekolah swasta, maka PPDB bersama menjadi jalan keluar. DKI itu bisa mendiriin sekolah tapi nggak ada lahan, bisa beli lahan tapi nggak ada lahan yang bisa dibeli karena di Permendikbud itu ada syarat dalam sarana dan prasarana. Akhirnya kalau kita berbicara kemudian DKI Jakarta misalnya, akhirnya DKI memutuskan bekerja sama dengan sekolah swasta khusus SMA dan SMK yang jumlahnya tidak banyak, maka di wilayah-wilayah blank spot itu digandenglah sekolah swasta dengan menyebutnya sebagai PPDB bersama. Seluruh anak yang diterima sebagaimana berada di sekolah negeri tidak dipungut biaya. Jadi semua ditanggung oleh APBD. Saya pikir itu adalah upaya yang kemudian dilakukan. Jadi ini memang butuh kesungguhan pemerintah daerah. Pemerintah, kita bisa menilai kepala daerah yang nggak pernah nambah jumlah sekolah negeri, sesungguhnya nggak peduli juga sama pendidikan. Kalau kita berbicara Kota Bogor, nggak nambah sekolah negerinya sama sekali. Nah, lalu kemudian, kalau kita kemudian melihat bahwa penyebarannya tidak merata, harusnya bisa dipetakan saat ini, dan memang bisa dipetakan, karena Permendikbud itu menyerahkan kepada daerah terkait bagaimana menentukan zonasi. Nah, ini kayak misalnya tipologi DKI. DKI itu banyak rumah perumahan ke atas, rumah susun, apartemen. Itu tidak mungkin zonasinya di titik yang sama diambil orang beratus-ratus anak pada lokasi yang sama. Maka DKI menyediakan khusus 2 kelas pada wilayah dekat rusun. Untuk anak-anak rusun, dekat apartemen untuk anak apartemen. Lalu sisanya misalnya itu memang diperbutkan oleh anak lain di luar yang tinggal di situ. Saya rasa itu adalah bentuk-bentuk di mana kekreatifan sebuah daerah sebenarnya memanage bagaimana kekurangan itu diatasi. Nah, untuk daerah-daerah ya termasuk Sumatera Utara misalnya yang tidak menambah juga SMA dan SMK, tentu problem ini akan terus dihadapi oleh pemerintah daerah. Tadi kecurangan-kecurangan berupa KK ya, dokumen kependudukan dan lain-lain. Tapi menurut saya berpendapat ya dari hasil pengawasan saya selama 5,5 tahun terkait dengan pelaksanaan PPDB, saya melihat ini adalah bentuk yang paling adil akhirnya. Karena tadi kita belum merata jumlah sekolah negerinya, bahkan belum mencukupi, tapi kita nggak boleh bunuh sekolah swasta yang sudah ada, yang jelas mereka berperan sebelumnya dalam pendidikan kita juga. Nah, ini yang menurut saya adalah yang kita mungkin PPDB dengan sistem ini jelas banyak kekurangan. Tapi menurut saya kita lebih baik mempertahankan sistem ini karena ini yang paling adil sebenarnya dan mulai mencari pemecahan masalah terkait dengan kekurangan ya. Kalau kemudian ada satu kakak diisi 20 anak dengan ayah bunda yang berbeda, yang salah kan bukan sistem zonasinya. Yang salah adalah ya pihak yang mengeluarkan kakak itu. Artinya di sini kan dokumen kependudukannya bermasalah pada level mulai dari RT, RW berarti yang juga memberikan surat keterangan kelurahan, kecamatan, dan dukcapil. Ya notabene itu urusannya kepala daerah masing-masing kan, sebenarnya bisa diatur. Nah kalau tegas membatalkan semua bentuk kecurangan-kecurangan seperti itu, orang kan nggak akan lagi juga mensiasati dokumen kependudukan gitu ya. Itu terkait dengan PPDB. Tapi mungkin saya di dalam paparan saya memang lebih mengarah kepada hak atas pendidikan bagi anak-anak perempuan yang kemudian dia menikah
dini atau menikah pada usia yang masih anak. Kenapa? Karena Indonesia ini nomor 7 di dunia pernikahan anaknya. Padahal dengan pernikahan anak, maka seorang anak kehilangan semua hak-haknya sebagai anak. Nah, termasuk tentu hak atas pendidikan. Mungkin bisa next, saya cepat aja ya PPT saya. Next aja. Jadi perkawinan anak itu Indonesia nomor 7 di dunia ya, dan nomor 2 di ASEAN. Dan ini pandemi yang berkepanjangan ternyata kemarin juga meningkatkan perkawinan anak yang sempat turun kemudian naik lagi ketika pandemi. Next. Nah, kalau kita berbicara tentang data perkawinan anak, maka persentase anak perempuan yang berusia 20-24 yang menikah ya ketika pernikahan pertamanya itu di bawah 18 tahun atau usia anak ya. Kalau kita melihat data BPS tahun 2017, maka sebenarnya ada provinsi-provinsi yang angkanya di atas angka nasional. Ya, jadi tinggi sekali angka perkawinan anak pada daerah-daerah ini. Ya, ini ada 23 provinsi ternyata di atas angka nasional. Artinya pernikahan anak di Indonesia emang sudah gawat banget gitu ya. Next. Nah, ini anak usia 10-17 tahun yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama pada tahun 2013, ternyata kan ini juga diduduki oleh anak yang berusia masih anak nih ya, masih di bawah 18. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan 0 sampai 18. Jadi 18 tahun lebih sehari aja udah bukan anak. Nah, angka ini yang tertinggi adalah 39,2% berada pada usia 16 tahun. Selebihnya ini semua usia anak, tetapi angka tertinggi adalah di 16 tahun. Kira-kira posisinya SMA ya. Bahkan ada yang usianya 10-15 tahun dengan angka yang juga tipis bedanya, yaitu 34,5%. Nah, berarti ketika perkawinan anak di Indonesia begitu tinggi, maka kita akan bertanya antara kota sama desa lebih banyak mana ya? Nah, ternyata di pedesaan itu angkanya lebih tinggi. Ya, jadi angka di pedesaan untuk pernikahan anak, usia anak itu pada tahun 2013 28%, 28,47%, dan pada tahun 2015 27,11%. Dan angka ini ternyata yang sempat turun naik lagi ketika pandemi. Sementara untuk kotaan itu angkanya di 18. Artinya perkotaan aja pernikahan anak cukup tinggi meskipun dia kalau kita bandingkan dengan desa tentu di bawah pedesaan. Jadi angka perkawinan anak tertinggi itu justru di daerah-daerah pedesaan. Lanjut. Nah, kalau kita kemudian next. Ya. Kalau kita berbicara tentang Oke, lanjut aja. Next. Ya. Jadi kalau kita bicara perkawinan anak, itu sebenarnya pelanggaran hak asasi anak, gitu, hak asasi manusia, gitu ya. Dan anak-anak yang dikawinkan ini juga banyak yang tidak atas keinginan si anak, ya, tapi dengan alasan ya tadi ekonomi, gitu ya, budaya, gitu ya. Nah, dampak ini tentu menghambat capaian SDGs ya, terutama di Goal 5 di butir 5.3. Dampaknya ya tentu wajib belajar 12 tahun itu tidak terpenuhi, DO-nya tinggi gitu ya. Nanti larinya ke masalah kesehatan, masalah ekonomi, pekerja anak itu gajinya rendah, kemudian masalah kesehatan ini yang harusnya mendapatkan untuk mendapatkan makanan-makanan bergizi jadi enggak, kemudian dia kawin pada usia anak, kemudian hamil, masih anak tapi hamil, atau mengandung anak, ini akhirnya yang terjadi adalah perebutan karena masa-masa masih tumbuh, ibunya maupun anaknya, terjadi perebutan nutrisi. Yang menang siapa? Yang menang tentu ibunya. Akhirnya banyak anak-anak dilahirkan pada ibu remaja meninggal sebelum berusia 1 tahun. Kalaupun dia kemudian lahir dalam keadaan selamat, umumnya nanti mengalami masalah gizi. Nah, kemudian juga belum lagi kalau kita berbicara kekerasan terhadap anak, ya yang dampaknya sangat buruk bagi pertumbuh kembang anak. Ya ini karena akhirnya muncul KDRT, karena istrinya belum cakap gitu ya dalam berumah tangga, kemudian emosi terjadi pada suaminya gitu, kemudian anak-anak yang tidak mampu mengurus anak karena masih usia anak dan lain-lain ya. Kemudian kemunculan TPPO, eksploitasi dan lain-lain. Ini memang dampak dari perkawinan anak karena dia bercerai,
kemudian dia akhirnya mencari pekerjaan susah, lalu ingin keluar negeri, ternyata berpikir jadi TKW, ternyata justru di situ diperdagangkan, ya, dieksploitasi secara seksual dan lain-lain. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara perkawinan anak dengan masalah pendidikan, maka akibat perkawinan anak itu banyak. Tadi sudah kita sebutkan ya. Tapi yang pasti bahwa dari sisi pendidikan, anak-anak ini kehilangan nanti kesehatannya juga sama. Seperti tadi kita udah bahas, secara ekonomi, kalau mereka bekerja upahnya rendah, perlindungan sebagai tenaga kerja juga kecil. Nah, ini akhirnya menjadi akar masalah dari kemiskinan. Jadi semakin miskin akhirnya juga gitu ya. Nah, sementara kasus-kasus lain adalah soal KDRT, identitas kependudukannya kemudian menjadi tidak jelas dan lain-lain. Ini sebenarnya hal ya yang menghambat tadi SDG juga, dan tapi lebih dari itu kan ini IPM kita ya, indeks juga menjadi rendah dengan kondisi perkawinan anak. Jadi kita mau ngomong misalnya anak-anak ini bisa mengakses sekolah atau bisa mengakses pendidikan gitu ya. Tetapi ketika dia udah menikah, dia dianggap bukan anak juga. Dan ketika dia sudah menikah, biasanya sulit bagi sekolah-sekolah formal menerima anak-anak ini gitu. Nah, berarti kehilangan deh semuanya. Nggak lama misalnya bercerai, dia nggak bisa melanjutkan hidupnya karena satu, ya dia maksudnya tidak bisa melanjutkan masa depan yang lebih baik karena satu, pendidikannya rendah. Yang kedua, ya sulit juga mencari pekerjaan. Kalaupun ada, biasanya upahnya sangat rendah. Lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara putus sekolah ya, akibat perkawinan anak ini menimbulkan ya tadi putus sekolah juga tinggi. Tapi dari angka di 2015 ternyata 10% tidak pernah sekolah, atau kalaupun pernah sekolah mereka tidak lulus SD. Ya, jadi ijazah SD pun nggak punya. 40% tamat SD atau sederajat. Ini cukup tinggi ya, dan 41% tamat SMP dan sederajat. Jadi bayangkan untuk SMA apalagi perguruan tinggi itu sangatlah rendah. Nah, jumlah siswa putus sekolah kalau pakai angka ABPS tahun 2017 sampai dengan 2018 itu juga ada sebagian besar berada pada posisi kan di bawah rata-rata nasional, apa di atas rata-rata nasional gitu, angka putus sekolahnya itu juga terjadi. Jadi ini yang dampak-dampak tadi mengakibatkan kita jangankan bicara kualitas pendidikan ya, bicara aksesnya saja berarti ini sudah bermasalah. Dan karena ini angkanya sangat tinggi, di dunia kita urutan ke-7, berarti sebenarnya itu problem secara keseluruhan. Bahkan ke depan generasi muda Indonesia itu yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang masih remaja itu akan mengalami berbagai masalah yang berarti ke depannya, atau tadi yang kita misalnya ngomong nanti ada surplus yang kependudukan gitu ya, bahwa kemudian nanti kita akan memasuki Indonesia emas, ya nggak akan sampai juga kalau kemudian kondisinya seperti ini. Next. Ya, ini misalnya yang SMP ya, angkanya juga begitu ya. Se-Indonesia itu 51 ya, 110. Kemudian kalau SMA angkanya di sekitar ini juga. Lanjut. Eh, Kemudian soal pekerjaan, kita juga bilang rata-rata anak yang putus sekolah tadi atau menikah pada usia anak, akhirnya harus mereka mau nggak mau bekerja, dan ketika bekerja di sektor formal itu menjadi sulit ya, karena pendidikan yang rendah, kemudian situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Nah, itu formalnya jadi rendah ya 31%, sementara yang bekerja di sektor informal itu 69%. Sebenarnya formal ini termasuk mereka yang bekerja di pabrik-pabrik ya, dan banyak juga anak-anak, misalnya kalau kita ingat pabrik tasan ya yang kemudian terbakar, itu 16 korban yang meninggal adalah usia anak. Padahal anak-anak itu tidak boleh ditempatkan pada situasi yang membahayakan, seperti tadi bekerja di industri kayak petasan tadi. Nah, faktanya ya sulit karena anak-anak itu memang membutuhkan pekerjaan karena dia juga akan menghidupi keluarganya. Dan banyak anak-anak kemudian menjadi juga tulang punggung bagi keluarganya gitu ya. Lanjut.
Nah, ini kalau kita berbicara 5 klaster konvensi hak anak ya, sebenarnya ini kan kalau pemerintah sekarang punya program kota layak anak, itu sebenarnya ada 5 klaster sebagaimana di konvensi hak anak. Nah, kalau kita berbicara pendidikan, itu sebenarnya berada di klaster keempat. Jadi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Nah, ini adalah klaster 4 yang harusnya pemenuhan hak anak ini ya memang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya. Nah, Kota Layak Anak ini sebenarnya sebuah program yang untuk mendorong kesejahteraan anak-anak kita, termasuk seperti mendirikan RPTRA gitu ya, kemudian hak atas pendidikan, sekolahnya juga berbicara tentang sekolah ramah anak gitu ya dan lain-lain ya. Ini sebenarnya upaya ya yang dilakukan juga mencegah sebenarnya perkawinan anak dan upaya memenuhi hak anak yang lain. Nah, ini ya pencegahan kalau kita bicara perkawinan anak, itu sebenarnya masuk di klaster 2 di mana di situ ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, ini kita berharapnya sebenarnya perkawinan anak turun terus sampai zero gitu ya. Dengan itu mungkin ini akan bisa dipastikan lah ya pendidikan pendidikan akan meningkat, maka SDM kita pun akan punya kualitas yang lebih baik. Lanjut. Nah, kalau kita berbicara tentang apa anak-anak ini ya, sebenarnya kalau kita berbicara strategi intervensi fokus pada pencegahan perkawinan anak itu sudah banyak yang dilakukan lah oleh pemerintah ya. Tapi ketika didorong meraih kesempatan kedua, ternyata anak-anak yang tadi ya mengalami perkawinan anak atau pernikahan karena tidak diinginkan dan lain-lain, itu ketika didorong meraih kesempatan kedua, mereka tidak memilih sekolah formal ya dari data. Justru memilih PKBM atau sekolah non formal. Karena di sini mereka yang misalnya hamil bisa tetap sekolah, kemudian membawa bayi pun bisa untuk di sekolah dan ini lebih fleksibel waktunya belajar. Jadi sekarang PKBM itu tiap hari harus belajar. Senin sampai Jumat gitu ya. Kecuali paket C yang kemudian orang-orangnya tuh udah tua-tua karena bekerja dia butuh ijazah pakai C. Tapi kalau usia anak seperti anak-anak ini maka biasanya memulai PKBM kalau paket C atau SMA ya harus dimulai dari kelas 10. Nah, ini di beberapa PKBM mereka diterima dengan baik, mereka bisa melanjutkan pendidikan di sekolah formal kemudian ya, bahkan banyak yang kemudian kuliah, kemudian menggunakan paket C-nya untuk bekerja. Nah, ini yang kemudian menjadi PR menurut saya adalah mendorong penguatan kualitas pendidikan non formal. Karena untuk PKBM ini yang negeri, ya artinya kalau negeri ini dibiayai oleh pemerintah ya, itu hanya ada DKI Jakarta. Seluruh Indonesia PKBM itu kecuali DKI adalah swasta, sehingga berbayar. Yang belum tentu juga sanggup gitu ya untuk membayarnya. Nah, ini selain akses tadi, maka sebenarnya PKBM ini juga harusnya ditingkatkan kualitasnya. Sehingga tadi ketika angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia itu dan mereka ingin melanjutkan pendidikan bisa. Dan penyederhanaan syarat masuk PKBM seharusnya dilakukan agar bisa diakses dan mereka bisa melanjutkan masa depannya. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih Bu Retno atas pemaparannya, menarik banget ya. Jadi, tadi aku nyambung-nyambungin sedikit mungkin ya sama pemaparannya Mas Bima. Jadi selain emang kualitas pendidikan kita belum terlalu, sebagus mungkin di luar yang tadi kayak Mas Bima bilang, cuma, selain dari kualitas itu sendiri, kita juga perlu memerhatikan gimana emang dari aksesnya juga udah susah gitu, dari gimana faktor sosial kayak yang tadi Bu Retno bilang, kayak, perkawinan anak, tuntutan keluarga, dan lain sebagainya, yang emang bikin kadang ada beberapa anak yang susah jadinya masuk ke dalam pendidikan, atau bahkan, menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Terima kasih, Bu Retno dan Mas Bima. Ini aku mungkin, buka Sama. sesi diskusi dulu ya buat teman-teman di sini, siapa tahu ada yang mau nanya ke Bu Retno dan Mas Bima, boleh langsung raise hand atau ketik, pertanyaan di chat. Ini aku lihat udah ada Kak Edo Widi Firzian buat raise hand, boleh langsung di-unmute Kak Edo, boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Siap, terima kasih. Oke, selamat malam Bu Retno dan juga Mas Luhur.
Selamat malam. Malam, saya ingin bertanya seperti Malam. ini. Kira-kira mungkin nggak Bu Retno, kalau saya amati sebenarnya akar masalah PPDB ini kalau boleh saya amati dari dulu sampai sekarang itu adalah adanya gengsi, dalam artian di mindset masyarakat sampai hari ini tuh masih ada pemikiran bahwa oh sekolah itu pasti baik, sekolah itu pasti baik. Nah, mungkin tidak. Kalau masalah sebenarnya adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa semua sekolah yang ada, terutama di sekolah-sekolah negeri, itu dalam artian kualitas guru atau pendidiknya itu bisa kita katakan, atau kalau lebih sederhana lagi, kita bisa meyakinkan bahwa semua sekolah itu pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama. Karena kalau saya amati, terutama saya dulu waktu SMA, Bu, itu memang ada semacam gap bahwa guru di SMA saya di Jogja itu dengan guru-guru sekolah lain itu ternyata memberi soalnya itu berbeda levelnya, seperti itu yang pertama. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah terkait sekolah swasta, apakah mungkin tidak untuk kasus di swasta itu bisa tidak kita menghapus stigma bahwa ada sekolah swasta yang bagus dalam artian sekolah swasta yang betul-betul jadi rujukan dan sekolah swasta yang buangan. Karena kalau saya amati, sekolah swasta itu ternyata ada dua tipe juga, baik yang sekolah swasta yang benar-benar bagus dan buangan. Nah, dan yang terakhir bisa ke Bu Retno ataupun Pak Luhut, mungkin tidak untuk SMK jadi alternatif. Karena kalau saya amati, terutama untuk teman-teman SMA, itu ternyata ada semacam ini keterbalikan pola. Kalau saya lihat teman-teman saya, baik yang di SMK, itu ada beberapa yang saya amati itu secara mental dan secara kemampuan ini kognitif itu ada yang tertukar, dalam artian ada yang memang sewaktu SMP niatnya SMK ternyata dia lebih cocoknya SMA dan vice versa sebaliknya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edo atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab sama Bu Retno atau Mas Bima duluan? Mas Bima mau jawab duluan atau bagaimana? Ya, silakan. Baik, Bu Retno, itu saya jawab. Ya, terima kasih untuk Mas Fauzan. Pertanyaannya terkait dengan sekolah swasta yang apa favorit dan kasarannya yang untuk anak buangan ya. Nah, ini suatu yang mungkin yang suatu PR ya. Di mana ya kita tahu bahwa emang dari hasil eh, apa UN atau dari hasil yang atau data eh, tes learning assessment anak sebelum yang tersedia, kita bisa kemudian bahwa ketika memetakan sekolah baik negeri dan swasta, itu biasanya sekolah negeri itu umumnya ada di wilayah yang di median ya. Dan di median itu cukup luas, tapi dalam artian ada median apa yang swasta yang negeri yang sangat baik dan juga ada yang negeri yang di bawah rata-rata. Tapi kalau untuk swasta umumnya itu ada kebanyakan mereka itu di sisi ekstrim dari kualitas sekolah itu biasanya diisi oleh sekolah swasta. Biasanya either biasanya sekolah yang paling atas itu kebanyakan apa di di didominasi oleh kelas swasta. Kalau kita coba kita melihat setiap tahun tuh ada semacam hasil rata-rata tes tertinggi dari SMA yang ada di nasional, dan kita lihat dari mungkin dari 10 besar itu hampir mayoritas itu sekolah swasta misalnya. Tapi di sisi lain apa yang di ranking terendah dari daftar sekolah ini umumnya ada sekolah swasta yang memang yang mereka sekolah swasta yang berdiri, yang ada yang mereka untuk menampung dalam tanda kutip menampung anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri. Kasarannya adalah kadang-kadang adalah ada sekolah-sekolah yang memang dibuat oleh yayasan yang mungkin tidak kredibel atau tidak memiliki kompetensi, tapi mereka sengaja dibangun untuk menampung anak-anak itu, namun tidak kemudian secara serius mendidik anak-anak ini gitu. Nah, disinilah kemudian sebetulnya peran dari Dinas Pendidikan dan juga komitmen dari kepala daerah, seperti disampaikan oleh Bu Retno, bahwa tidak bisa pendidikan itu
berjalan tanpa ada komitmen dari kepala daerah. Kenapa? Karena dibutuhkan banyak koordinasi, banyak juga karena ini tidak hanya satu sektor saja, tidak hanya bicara dalam satu sektor pendidikan, tapi juga berbagai macam sektor seperti itu. Sehingga kemudian ketika bicara tentang kualitas pendidikan dasar, terutama SD negeri, SD, SMP, dan kemudian SMA, itu adalah kemudian bagaimana kepala daerah dan pemerintah daerah itu sendiri yang punya komitmen dan inisiatif untuk memeratakan sekolah ini gitu. Jadi kalau tadi saya membaca kemudian juga menambahkan pertanyaan Pak Fauzan di teks, di message, itu sebetulnya walaupun kita mungkin secara nilai alokasi anggaran itu masih cukup berat ya, tapi dalam artian tetap apa yang sudah ada itu harus dioptimalkan gitu artinya. Ya kita bicara tentang tax ratio dalam artian PR pendidikan Indonesia besar ketika kita bicara tentang pendidikan dari Sabang dan Merauke. Kalau kita lihat tadi data tentang tingkat penyelesaian pendidikan yang saya tampilkan antara provinsi, itu PR yang terbesar adalah ketika dari daerah-daerah tertentu seperti NTT maupun Papua yang tingkat penyelesaian pendidikan SMA ini sangat rendah, di bawah 40%. Tapi sebetulnya kalau kita bicara lingkup yang lebih kecil, yang lebih mikro, di masing-masing daerah itu mereka punya otoritas, mereka punya wewenang, mereka punya punya kapasitas atau punya sumber untuk kemudian mengoptimalkan bagaimana kualitas pendidikan di daerah masing-masing, terutama di daerah urban yang mungkin secara kewilayahan itu tidak terlalu tantangannya tidak terlalu sulit ketimbang mungkin daerah yang rural yang punya masalah tentang pegunungan atau kepulauan seperti itu. Jadi ini sangat kemudian kita bicara tentang kualitas ataupun akses, ini kemudian kembali lagi ke inisiatif dari masing-masing daerah, kemauan dari komitmen dari kepala daerahnya, dan juga usaha dari semua pemerintah maupun juga kolaborasi dengan masyarakat setempat untuk kemudian meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, sehingga kemudian akses isu-isu soal PDB zonasi dan lain itu tidak menjadi isu yang muncul lagi seperti itu ke depannya. Mungkin itu jawaban saya ke Mas Fauzan. Mungkin Bu Retno ada yang mau disampaikan, silahkan Bu Retno. Ya, terima kasih Mas Bima. Mungkin saya cuma menambahkan, mungkin saya tidak cocok sih, tidak merasa pas dengan kata-kata buangan ya. Tapi menurut saya memang kalau sekolah swasta itu ada tingkatan. Jadi ada yang papan atas, papan bawah, lalu ada yang sedang. Yang berada sebenarnya paling banyak tuh di posisi sedang. Sebenarnya kalau atas kayak Lab School, Al-Azhar gitu ya, itu Al-Azhar itu adalah tentu bayarannya tinggi sekali gitu ya, yang tentu hanya bisa diakses oleh mereka yang berada di kelas atas. Nah, jangan ditanya sekolah penabur, sekolah itu tentu kualitasnya sangat tinggi gitu karena mereka kan punya segalanya gitu ya, bayarannya juga sesuai lah dengan apa layanannya itu sesuai dengan apa yang mereka bayar. Dan di sini Pak sudah dapat dipastikan anak-anak kelas menengah, kelas atas bahkan yang bisa mengakses, dan mereka umumnya ini PPDB-nya duluan gitu, penerima siswa peserta didik barunya duluan menggunakan tes yang mereka juga mensortir saking banyak yang mau masuk, kemudian disortir. Nah, mereka-mereka yang kemudian berhasil masuk itu aja udah pasti bangga banget gitu karena mereka juga tidak mudah gitu memasuki sekolah-sekolah swasta papan atas ini gitu. Nah, yang kedua adalah sebenarnya di sedang. Kalau sedang ini banyak banget gitu ya kalau untuk yang berada di posisi sedang. Nah, untuk yang posisi bawah ini jumlahnya juga ada gitu, walau tidak sebanyak yang berada di posisi sedang. Nah, ini sama nih, hampir mirip dengan yang tadi di posisi atas. Yang bawah ini ya mati hidup mati juga enggak, hidup juga enggak gitu ya. Itu ya banyak dan mereka ini nunggu PPDB. Jadi mereka akan menunggu PPDB berakhir, kemudian yang nggak keterima masuk ke mereka yang di sedang dan yang di bawah. Dan itu biasanya yang bawah ini akan dapat sisa dari yang sedang juga, karena orang kan pasti milih juga. Tapi ketika orang nggak punya uang dan yang papan bawah ini jauh lebih murah, maka daripada anak yang nggak sekolah, mereka menyekolahkan di sekolah itu. Nah, kalau dari sisi kualitas gimana? Uang semuanya serba seadanya. Guru tuh bisa satu guru ngajar beberapa mata pelajaran, karena muridnya juga kan tentu tidak banyak. Nah, itu kan karena batas 60 untuk menerima dana BOS. Mereka hidup seperti ya tadi dana BOS gitu, yang diutamakan tuh yang kayak gitu dapat bantuan BOP, apa dana
dana BOS itu yang kemudian diharapkan gitu. Tapi dengan jumlah murid yang sedikit kan dana BOS-nya juga kecil gitu. Nah, dari sini yang tadi ya Mas Bimo juga mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan berkualitas ya mahal. Nah, di situ peran negara gitu. Jadi kalau itu apa sekolah-sekolah papan bawah tadi nggak mampu ya untuk meningkatkan kualitasnya, ya wajar karena mereka apa adanya. Nah, ini yang kemudian muncullah beragam jenis sekolah tadi ya swasta tapi dengan kelas-kelas yang berbeda. Nah, biasa kalau yang kelas atas nggak akan nunggu sisaannya PPDB, orang belum mulai PPD aja mereka udah penuh gitu. Nah, itu yang barangkali sekarang terjadi ketimpangan itu dalam dunia pendidikan kita. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Bima dan Bu Retno. Kira-kira ada tanggapan lagi dari Kak Edo terkait jawaban dari Mas Bima dan Bu Retno? Baik, terima kasih. Ini Kristi. Untuk kalau dari saya ada tambahan lagi sebenarnya yang tadi saya lupa menambahkan. Ini sebenarnya bukan ke pertanyaan tapi semacam solusi ya, bukan solusi lah, istilahnya lebih ke semacam usul. Kalau saya amati, ini akar masalah sebenarnya itu kenapa kita ada PPDB sudah sih macam-macam. Itu kan intinya kan kita ingin meningkatkan IPM ya, Bu Retno sama Pak Luhut. Nah, kalau yang saya amati, sebenarnya alternatif yang paling memungkinkan adalah mungkin tidak jumlah-jumlah SMA yang ada di Indonesia itu kita batasi kursinya. Sebenarnya seperti ini. Kalau dulu tempat saya di SMA di Jogja, itu jarang ada satu angkatan itu di atas 300. Kebanyakan rate-nya untuk SMA di Jogja itu 220-an, paling banyak lah. Jadi gampangannya, kelas di sana itu maksimal 7 kelas. Bisa 2 IPS, 1 IPS atau misalkan 6 IPA, 5 IPA, terserah itu sekolahnya. Tapi intinya adalah mungkin tidak sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu kita batasi jumlahnya, lalu kemudian kita batasi jumlah per angkatannya, lalu kemudian beberapa SMA yang istilahnya yang kasarannya kita anggap tidak terlalu bagus itu jadikan fokus. Karena kalau saya lihat SMA yang bagus itu kebanyakan selain mereka memang bagus inputnya, mereka kebanyakan didukung oleh ini yayasan alumni yang kebanyakan justru malah jauh lebih berperan seperti itu. Dan juga tadi terkait pertanyaan saya terakhir, mungkin tidak kita ini lebih ke alokasi ketika SMP ini teman-teman yang misalkan lebih bakatnya untuk vokasional, lebih bakat yang praktikal, kita dorong ke SMK atau ke sekolah-sekolah kejuruan. Meskipun kita harus akui, justru SMK atau sekolah kejuruan itu malah jauh lebih mahal karena sebenarnya SMK itu jauh lebih praktikal dan kalau SMK nggak ada praktik itu mahal, apalagi susah, apalagi SMK yang berdasarkan ini pelajaran yang dari ilmu pasti seperti itu. Terima kasih. Mungkin boleh langsung dijawab sama Mas Bima atau Bu Retno? Ya, kalau menurut saya sih, kalau SMA dan SMK tadi yang dicontohkan ya, kita tuh kekurangan banget. Jadi bentuk apa jumlah sekolah kita tuh kayak piramida. Jadi di SD tuh paling banyak. Ya umumnya PPDB SD juga nggak bermasalah. Ya kalaupun ada sedikit banget gitu. Karena apa? Karena mencukupi. Dia tuh jumlahnya banyak dan masuk ke pelosok-pelosok. Ini akibat dari keberhasilan yang diselenggarakan oleh Presiden Soeharto dulu dengan program SD Impres dalam upaya melekin huruf orang Indonesia juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya keberhasilan SD Impres yang didirikan secara masif di mana-mana itu saat ini ketika PPDB sistem zonasi kita baru lihat gitu bahwa itu mencukupi. Tapi begitu ngomongin SMP langsung jumlahnya anjlok. Nah, apalagi ketika kita ngomongin SMA atau SMK lebih sedikit lagi. Saya contohkan misalnya Bogor itu kan jumlah sekolah SD negerinya sekitar lebih dari 200. Tapi begitu ngomongin SMP langsung 20. Hanya 20 aja negerinya. Saya ngomong negeri ya, ini ngomong sekolah negeri. Karena PPDB kita kan yang sering ribut ini kan ya karena orang berebut masuk sekolah negeri gitu ya. Jadi SD-nya 200-an lebih, begitu SMP masuk ke 20, nah begitu SMA 10. Jadi kan semakin ke atas semakin sedikit. Nah, karena semakin sedikit sebenarnya kalau mengurangi ya justru malah berjubel pengen masuk kok malah dikurangi gitu ya. Kalau menurut saya sih enggak, malah harus ditambah. Karena sudah lama sekali kita ini nggak ngebangun
nambahin SMP negeri dan SMA atau SMK negeri. Ya, jadi penting banget. DKI Jakarta misalnya, mereka punya lebih dari 1000 SD. Tapi begitu SMP nggak nyampe 300, hanya 290. Begitu SMA 117 SMA negeri. SMK-nya awalnya 63, terus ditambah 3 SMK negeri. Jadi makin sedikit. Oleh karena itu DKI Jakarta menetapkan misalnya PPDB bersamanya di level SMA dan SMK. Ya, kemudian mereka juga untuk sekolah-sekolah negeri yang kekurangan murid itu di regrouping oleh pemerintah DKI. Lalu regrouping ini sekolah negerinya yang SD itu dibangunkan menjadi untuk menambah jumlah sekolah SMP, SMA dan SMK. Jadi SMA nggak bertambah, SMK kemudian dengan SMP itu ditambah. Ya, terutama di daerah-daerah yang padat, jadi padat penduduk. Jadi dibuatlah kemudian dengan cara seperti itu karena menurut saya memang saat ini ya karena data menunjukkan sekolah negeri itu hanya mampu memenuhi di bawah 40% yang bisa menerima anak-anak untuk masuk ke sekolah negeri. Nah, karena hanya 40%, nah itu untuk SD ya. Begitu SMP, SMA makin kecil tuh. SMA kalau SMK kalau nggak salah sih sekitar 28% ya, atau mungkin di bawah itu. Nah, rata-rata segitu gitu, 28%. Nah, kan berarti mau diapain juga bentuknya selama tidak nambah, ya akan terus terjadi peristiwa-peristiwa yang sekarang gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah memetakan mana wilayah yang nggak ada. Kita harus memenuhi hak anak-anak yang berada di kecamatan yang nggak punya SMA negeri. Ya bikin, pemerintah daerahnya bikin SMA negeri. Nah, untuk itu, maka Kemendikbud itu sampai membuat anggaran mendirikan gedung sekolah. Nah, gedung sekolah itu asalkan pemerintah daerah punya tanah. Kalau pemerintah daerah punya tanah, maka bangunannya dibangunkan atau dibikinkan oleh pemerintah pusat melalui APBN. Kan itu dalam upaya pemerintah pusat juga menyadari emang kurang sekolahnya. Dan pemerintah pusat nggak bisa beli tanah di daerah itu. Jadi memang pemerintah daerah yang hanya harus nyiapin tanahnya. Kalau tanah aja mereka nggak mau berupaya gitu, dan apalagi ngebangun gedungnya dan lain-lain, ya menurut saya kan nggak sungguh-sungguh punya perhatian sama pendidikan. Mestinya untuk 2024 itu bisa dibikin kampanye bagi kepala daerah yang nggak nambah sekolah negeri pada kekurangan sekolah negeri yang jangan dipilih karena mereka nggak peduli gitu sama pendidikan. Itu kan menjadi hal untuk mendorong. Ya, saya rasa seperti itu gitu. Jadi kita akan berkutat pada masalah yang sama selama jumlahnya nggak akan ditambah. Tapi kenapa saya bilang harus dipetakan? Karena jangan sampai juga membunuh sekolah-sekolah swasta. Kecuali sekolah swasta misalnya yang tadi kekurangan murid, mereka bisa dinegosiasi. Bisa pemerintah DKI ya, itu membeli gedung sekolah swasta yang udah nggak ada murid. Tapi pegawainya, gurunya, itu dijadikan pegawai pemerintah, bukan PNS, tapi KKI. Nah, itu kan orang juga keberatan, lahannya dibeli dengan harga yang bagus, ditambah lagi pekerjanya juga nggak kehilangan pekerjaan. Nah, pemerintah tuh bisa ngelakuin itu. Jadi menurut saya pemerintah daerah di seluruh Indonesia bisa. Soalnya ini bukan soal bisa nggak bisa ya, political will, dia mau nggak. Jadi kita pilihlah kepala daerah yang mereka ada upaya menyelesaikan problem PPDB dengan salah satunya menambah jumlah sekolah negeri. Atau kalau mereka juga nggak bisa nambah sekolah negeri, mereka mungkin di sekolah negeri yang ada nambah ruang belajarnya dan nambah gurunya gitu. Jadi ruang belajarnya ditambah di sekolah itu. Ya misalnya tadinya lantainya cuma 2, bisa jadi lantai 3, sehingga kemudian bisa bertambah untuk menerima lebih banyak lagi anak-anak yang bisa bersekolah di situ. Nah, saya pikir itu kan jalan keluar ya. Kalau memang kita mau bicara akses, kenapa kita bicara aksesnya ngomongin sekolah negeri? Karena secara pembiayaan rendah. Bahkan SD dan SMP kan nggak bayar. Nah, ini membuat ini bisa siapapun jadinya bisa melanjutkan pendidikan. Kan itu yang kita harapkan saat ini gitu. Aksesnya mudah. Nanti baru kita berbicara kualitas. Ketika sekolah negeri rata-rata kualitasnya sudah sama, saya rasa bisa. Untuk DKI Jakarta kualitas sekolah rata-rata sama. Maka orang nggak ngejar-ngejar lagi mau ke sekolah-sekolah favorit, udah nggak ada gitu. Tapi pemerintah itu berupaya dong untuk menyamakan.
ya, guru yang dimutasi, dipertukarkan, kemudian bagaimana sarana personal ditambah dan lain-lain. Jadi orang juga sadar gitu, iya ya, anak gue ngapain jauh-jauh gitu. Demi keselamatan dia lebih baik dekat sekolah, rumah sekolah di dekat rumah gitu. Dan itu kan tidak berbiaya kalau misalnya makan makan siang kita udah masak bisa dianterin. Jadi anak-anak kita secara makanan juga bergizi. Lalu dia sempat sarapan sebelum masuk sekolah karena emang rumahnya dekat gitu. Nah, ini kan bagus untuk tumbuh kembang anak gitu, karena semua dimulai dari di pencernaan loh. Kalau anak tuh bisa sarapan, maka dia harinya akan berjalan dengan baik. Dia akan mudah konsentrasi dalam menerima pelajaran. Kan berarti meningkat juga nih kualitas pendidikan kita gitu. Seperti itu sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Ya, mungkin saya mau menambahkan saja. Ya, ini soal bagaimana jumlah sekolah yang kurang dan lain-lain itu memang kembali lagi ke ini kan perannya pemerintah daerah ya. Artinya mereka yang memiliki bahwa ini tidak hanya bisa dilihat secara parsial dari sektor pendidikan saja, tapi juga misalnya dengan Dukcapil, bagaimana kemudian pemerintah daerah baik ke tingkat 2 maupun tingkat 1 itu bisa mengestimasi atau memetakan jumlah anak yang memerlukan sekolah sampai dari SD sampai SMA. Artinya jika dengan data yang ada dan pemerintah daerah itu bisa menganalisis kebutuhan, memprediksi di daerah mana saja yang pada waktu tertentu itu akan membutuhkan sekolah, jumlah sekolah, maka ini bisa perencanaan ini akan bisa dilakukan dengan baik gitu. Yang jadi masalah kan di sini adalah kemudian eh, ketika ambil contoh, ya cuma mengambil contoh karena yang terakhir yang paling hangat adalah ketika Wali Kota Bogor kemudian memprotes bahwa PDB zonasi untuk eh, di, dibatalkan karena Dukcapil menemukan adanya kecurangan tentang KK dan lain. Nah ini kan harusnya kemudian ada perbaikan di sistem Dukcapilnya sendiri, bukan malah bukan zonasinya gitu loh. Jadi adalah gimana kita bisa melihat bahwa kebijakan itu harus dibuat dengan sangat matang dan juga emang perlu komprehensif gitu sih. Untuk bisa kemudian kita bisa untuk menyiapkan strategi yang tidak tidak bukannya kayak gali lubang tutup lubang karena kan seringkali adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada saat ini yang jelas sifatnya adalah pemadam kebakaran gitu. Kalau sudah baru ada apinya, baru kalang kabut kemudian membuat keputusan yang mungkin tidak strategis, tidak dipikir matang-matang dan sifatnya sangat spontan itu. Nah, yang perlu diubah ketika kita bicara pendidikan adalah bagaimana kemudian strategi 5, 10, 20 tahun untuk penyediaannya karena membuat sebuah sarana pendidikan sekolah yang berkualitas itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan misalnya buat kebijakan bangunan sekolah 1-2 tahun semua sekolah dibangun kemudian sudah ada dianggap sudah berhasil itu kan tidak bisa gitu karena perlu ada sumber daya manusianya bagaimana dengan visi dari sekolah itu bagaimana dengan proyeksi sekolah itu apa yang ditargetkan apa yang kemudian ingin dilayani oleh sekolah itu kan harus jelas dan itu adalah jangka panjang gitu. Dan mungkin sedikit sharing kayak kalau belajar dari melihat sistem yang ada di Belanda sini karena kebetulan saya tinggal di sini, itu sebetulnya anak-anak itu mereka sudah apa ya, tanda kutip sudah dipisah-pisahkan itu sejak lulus SD gitu. Jadi ada sistem pendidikan yang berbeda. Jadi hasil tes ketika mereka lulus SD itu ada anak yang memang sudah diarahkan bahwa mereka masuk ke sistem level yang tertinggi yang pada akhirnya mereka diproyeksi akan masuk ke universitas. Tapi ada kemudian anak yang benar hasil tesnya kurang, mereka itu biasanya untuk ikut pendidikan yang nanti levelnya adalah untuk lebih ke vokasi dan ada yang di bawahnya lagi gitu. Itu mereka sudah kemudian masuk ke jenjang yang berbeda-beda berdasarkan hasil asesmen kompetensi mereka di level dasar yang kemudian di setiap level itu adalah mengoptimisasi kompetensi mereka masing-masing yang berbeda gitu. Beda sekarang orang mungkin ada yang antara SMK dan SMA itu mungkin orang masih mix gitu dan lebih berdasarkan interest dari individu masing-masing masuk SMK atau SMP SMA gitu. Tapi kalau belajar misalnya melihat mengkomparasi dengan sistem di sini yang masuk ke dalam kutip SMK atau SMA itu mereka sudah dilihat berdasarkan eh, hasil dari asesmen kemampuan mereka di awal tingkat dasar. Dan kemudian mereka memasuk jenjang pendidikan yang berbeda berdasarkan hasil kompetensi mereka masing-masing dan dioptimalkan dengan
kemampuan mereka gitu. Tapi tidak menutup misalnya anak yang kemudian lulus hasil tesnya itu hanya bahwa mereka diarahkan ke pendidikan vokasi, tapi ketika pada jenjang berikutnya mereka itu memiliki peringkat yang baik, mereka bisa kemudian naik level misalnya untuk ke level mereka untuk bisa sampai ke jenjang universitas. Itu terbuka sistemnya. Jadi tidak menutup, tapi adanya pembagian berdasarkan kompetensi itu akan mengoptimalisasikan pendidikan bagi anak-anak berdasarkan kompetensi mereka masing-masing. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih, Pak Lu. Oke, makasih Kak Edo atas pertanyaannya, makasih Mas Bima dan Bu Retno atas jawabannya. Mungkin untuk menghemat waktu, aku langsung ke pertanyaannya Mas Fauzan ya, yang di chat. Ini ada pertanyaan. Oke, Kak Edo, makasih. Untuk Mas Bima, selama rasio pajak Indonesia masih rendah, apakah pendekatan pasar yang katanya ada harga, ada rupa, itu cocok diterapkan di Indonesia, baik untuk sekolah negeri yang favorit atau yang biasa, maupun yang swasta, unggulan atau yang buangan sistem donasi. Nah, untuk Bu Retno sendiri, uh, bukannya hendak melegitimasi pernikahan anak, tetapi Mas Fadlan ingin bertanya, apakah hak pendidikan bisa diberikan pada ibu di bawah umur? Misalnya pengadaan kelas khusus bagi ibu yang mengasuh anak di SMA dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi untuk sekarang ini. Kira-kira mau dijawab oleh Mas Bima dulu atau Bu Retno dulu? Ya, saya dulu kali ya. Boleh, Bu Retno. Silakan, Bu. Sebenarnya tadi sih di paparan saya sudah merekomendasikan ya, karena data menunjukkan anak-anak itu sebenarnya yang tadi ya melakukan pernikahan anak, kemudian akhirnya dia bercerai, lalu dia ingin melanjutkan pendidikan, mereka lebih memilih PKBM sebagai atau paket C ya, pendidikan kesetaraan, pendidikan non formal jatuhnya untuk melanjutkan pendidikan agar mereka punya ijazah untuk bekerja. Nah, kemudian untuk anak-anak yang kemudian misalnya hamil ya, dia mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat tadi ya salah pergaulan misalnya ya, atau diperkosa, atau banyaklah ya kasus kayak kalau sekarang anak-anak kena kejahatan di dunia maya kemudian bertemu dan mengalami kekerasan seksual gitu. Nah, anak-anak ini tuh bisa melanjutkan ke paket C tadi atau pendidikan kesetaraan gitu, dan banyak yang kemudian akhirnya memilih itu untuk memperbaiki hidup, karena untuk yang bercerai misalnya dia harus membiayai anaknya ya, sementara keluarganya juga bukan orang mampu ya, ayah ibunya gitu, sehingga ayah ibunya dititipkan anaknya dia kalau dia sedang sekolah gitu, karena biasanya PKBM itu tidak jauh dari rumah, jadi bisa tetap mengurus anak tapi juga bisa masuk PKBM. Sayangnya PKBM ini tidak ada yang negeri, kalau nggak salah di banyak daerah tuh nggak ada. PKBM negeri itu ditemukan mayoritas banyak sekali itu di Jakarta. Ya karena tadi Jakarta juga memberi ruang kepada anak-anak seperti itu, atau kepada orang yang memang sudah usia 30, 40, tapi dia dulu tuh baru SMP, belum sempat menyelesaikan SMA. Jadi misalnya sudah menikah sekarang, ternyata misalnya ada dasawisma gitu ya, yang juga mendapat gaji kan dari Pemprov DKI, mereka pingin gitu sebagai ibu rumah tangga aktif di PKK terus dasawisma, itu juga pada sekolah lagi, pada ambil paket C. Nah, ini yang menurut saya kalau ada negeri kan mereka nggak perlu bayar, jadi nggak perlu ragu kalau misalnya nggak ada yang membiayai kan, karena di sekolah formal mereka sulit tembus. Nah, ketika mereka berada di sekolah-sekolah seperti PKBM ini, itu pusat kegiatan belajar masyarakat ya. Nah, itu mereka bisa mengakses pendidikan. Ya, jadi bisa kembali melanjutkan pendidikannya dan bisa punya ijazah untuk bekal mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi sebenarnya bisa ya saya menjawab pertanyaan itu. Nah, mudah-mudahan sih daerah-daerah lain juga mendirikan PKBM negeri untuk anak-anak yang mengalami seperti tadi itu ya,
mungkin pernikahan yang sesungguhnya tidak diinginkan, atau kemudian mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, atau nggak begitu juga karena kemiskinan gitu ya. Lalu mereka bingung melanjutkan performa, nggak bisa, syarat masuk PPDB juga mereka sulit, nggak diterima, akhirnya mereka tidak punya pilihan gitu ya. Nah, pilihannya bisa melanjutkan ke sekolah pendidikan kesetaraan ini, yaitu paket C di PKBM. Itu menurut pendapat saya. Oke, makasih banyak Bu Retno. Boleh langsung Mas Bima mungkin buat pertanyaan dari Kak Fauzan? Ya, terkait dengan bagaimana sih pendekatan pasar. Mungkin bukan pendekatan pasar ya, tetapi adalah bagaimana kemudian pemerintah itu mengoptimalkan perannya dengan segala keterbatasan yang ada. Gitu. Artinya, eh, untuk sekolah negeri misalnya, itu kemudian tidak kemudian kalau nggak pasar dah melepas bagaimana negeri masing-masing itu bersaing, tapi adalah bagaimana dengan punya kebijakan baik dari pusat maupun terutama daerah untuk bisa memastikan standar dari masing-masing sekolah yang ada di daerahnya itu memiliki standar yang sama gitu. Itu tadi Bu Retno sampaikan bahwa misalnya sekolah di Jakarta itu sudah cukup merata sehingga buat orang tua itu tidak terlalu masalah anaknya mau sekolah di mana gitu. Namun untuk di sekolah yang terutama di daerah masih cenderung adalah banyaknya sekolah-sekolah favorit yang mungkin eh, dari pihak pemdanya sendiri itu memang tidak ada semacam ya inisiatif atau usaha untuk kemudian mematakannya gitu. Karena sebagai contoh misalnya di satu daerah yang kemudian ketika ada mereka karena kenapa? Karena ada misalnya ada kompetisi antar daerah, kabupaten, kota misalnya untuk masing-masing sekolah yang mereka kirim sebagai perwakilan dari daerah mereka. Karena kemudian masing-masing daerah ingin menunjukkan bahwa tanda kutip sekolah yang mereka kirim adalah sebagai etalase pendidikan di daerah mereka. Kemudian mereka memiliki kayak seperti semacam sekolah-sekolah pilihan favorit yang dimana ketika misalnya adalah kebijakan-kebijakan daerah kemudian menempatkan guru-guru yang terbaik di sekolah itu, lalu ketika ada bantuan dari pusat dialokasikannya, diprioritaskan ke daerah itu, sehingga ada kemudian memang ada sekolah-sekolah yang secara sengaja atau secara sadar oleh pemerintah daerah sendiri memang dibuat sebagai sekolah favorit yang kemudian nanti adalah ketika ada ketika ada kompetensi kompetisi atau kualitas mutu pendidikan. Karena kan sekolah yang dipilih ini yang jadi favorit daerah itu adalah mereka ada sekolah-sekolah yang mendapatkan berbagai macam privilege tanda kutip. Sehingga kemudian dalam hal ini adalah peningkatan mutu sekolah sendiri tidak kemudian diserahkan kepada pasar, tapi kemudian harus dimulai dengan kesadaran dari pemerintah daerah itu sendiri adalah kewajiban mereka untuk kemudian secara adil mematakan kualitas pendidikan sekolah-sekolah yang ada di daerah mereka gitu. Karena seringkali di akhir kemudian bias daerah itulah untuk orientasi mereka adalah untuk menunjukkan bahwa daerah mereka yang terbaik. Mereka memiliki posisi yang terbaik sehingga kemudian itu mengaruhi keputusan-keputusan mereka. Nah ini yang harus kemudian diubah ke depannya. Jadi nggak seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, makasih banyak Mas Bima, makasih banyak Bu Retno atas jawabannya terhadap pertanyaannya Kak Fauzan. Kalau dari Kak Fauzan mungkin kira-kira ada tambahan lagi atau ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Oke, kalau mungkin dari Kak Fauzan nggak ada, aku langsung lanjut ke bentar. Oke, udah cukup. Makasih banyak Kak Fauzan. Oke, mungkin ini aku mau bacain sedikit ya Mas Bima sama Bu Retno tanggapan dari Kak Ramad. Ini juga penting sih menurut aku karena
kalau misalnya tadi kan dari sekolah, kalau dari perguruan tinggi juga nggak ada beda jauhnya gitu, gimana ada disparitas antara negeri dan swasta, PTN sama PTS gitu, di mana orang kalau ngelihat PTN itu pasti kayaknya lebih unggul, lebih tinggi derajatnya dibanding PTS gitu. Makanya, eee, kuota mahasiswa yang mau masuk di PTN itu kadang kali lebih banyak gitu dibanding yang mau masuk PTS, yang kira-kira kalau misalnya orang ngomongnya tuh, "Oh kamu masuk swasta ini ya? Oh pasti nggak keterima di PTN ini ya?" Gitu kan itu banyak banget kan yang sering diomongin dan ini juga masalah dari persepsi kualitasnya juga. Nah terus, Kak Rahmat juga ngomong tentang subsidi dari pemerintah, gimana PTN ini sering menerima dukungan finansial dari pemerintah dan biaya pendidikan yang ditawarkan lebih bervariasi gitu. Kadang kan kalau misalnya di UI sendiri, misalnya aku ambil contoh, UKT-nya itu kan disesuaikan sama, gaji dari, kondisi si mahasiswanya itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya swasta biasa kan dipatok sama rata gitu kalau misalnya untuk biaya UKT-nya sendiri. Nah jadi makanya, subsidi dari pemerintah sendiri juga udah beda gitu terhadap PTN dan terhadap PTS. Nah mungkin, menyambung dari tanggapan dari Kak Rahmat ini aku mungkin mau nanya ya, kalau misalnya, tadi kan Mas Bima juga mengenai kolaborasi antara stakeholders pendidikan, mau itu swasta, negeri, masyarakatnya sendiri juga Mas Bima udah singgung. Nah, saya tertarik tentang kira-kira mungkin nggak ya kalau misalnya, eee, ada potensi gabungan antara pemerintah dan swasta buat kerjasama misalnya baik dalam sistem PPDB untuk meningkatkan kualitas pendidikan gitu. Jadi disparitas antara PTN dan swasta mungkin, maksudnya sekolah negeri dan sekolah swasta juga mungkin lebih kecil gitu dan balik lagi tentang persepsi sekolah swasta itu masih jarang dilirik dibanding sekolah negeri. Nah, kalau misalnya menurut Mas Bima dan Bu Retno itu sendiri, gimana sih seharusnya peran swasta gitu untuk meningkatkan pendidikannya yang lebih terjangkau dan supaya nggak dianaktirikan lagi gitu? Mungkin, Mas Bima atau Bu Retno yang mau jawab duluan? Ya, boleh saya ya. Pertama, Boleh. kalau PTN, kalau perguruan tinggi saya nggak tahu ya, jadi saya nggak berani ngejawab gitu ya. Saya memang fokusnya selalu di Dikmen ya, Dikdas dan Dikmen. Yang pertama adalah saya rasa sekolah swasta itu ya harus sekreatifnya gitu, sekreatifnya dia gitu. Sebenarnya kalau tadi gitu di paparan Mas Bima menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan hanya punya kewenangan di sekolah negeri. Menurut saya salah besar gitu. Karena sebenarnya sekolah-sekolah swasta itu kan izinnya dari siapa? Dari pemerintah. Dia nggak bisa mendirikan kalau nggak punya izin. Yang dapat izin dari Kemendikbud itu hanya SPK, sekolah perjanjian kerjasama. Ya sekolah-sekolah internasional yang mahal itu. Itu kan sebenarnya adalah sekolah-sekolah yang izinnya hanya dari Kemendikbud. Tapi di daerah dia itu tetap dalam binaannya dinas-dinas pendidikan di daerah gitu. Nah, lalu kalau dinas-dinas pendidikan tidak merasa punya kuasa itu aneh banget. Karena kalau swasta tuh macam-macam misalnya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan, sebenarnya pemerintah daerah tuh gampang banget dengan ancaman satu hal, saya cabut izinnya atau tidak diperpanjang. Jadi nah itu kan senjatanya pemerintah gitu. Jadi kalau dia merasa nggak punya kewenangan ya saya ngerasa aneh aja gitu. Nggak ngerti aturan dong pemerintah berarti kalau dia seperti itu gitu. Justru dia punya kekuatan sebenarnya. Jadi mau negeri mau swasta itu dia pun harus bertanggung jawab gitu. Nggak boleh sekolah swasta kemudian misalnya untuk pelatihan diutamakan sekolah-sekolah negeri ya keliru juga. Harusnya seluruh sekolah karena anak-anak di sekolah swasta itu anak-anak Indonesia yang punya hak yang sama nanti bisa dilayani oleh guru-guru yang berkualitas gitu. Jadi menurut saya harusnya kita nggak punya dikotomi sih tentang sekolah swasta maupun negeri. Kan membedakannya hanya kalau sekolah swasta itu berbayar tinggi atau berbayar lah kalau negeri gratis. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang belum 12 tahun ya apa wajarnya kan mereka SMA-nya masih memungut. Walaupun sebenarnya misalnya biaya SMA 1 bulan 480 satu anak. Nah, pemerintah daerah mampu menanggulangi 250 misalnya.
Nah, sisanya dari rata-rata kebutuhan 480.000 per anak per bulan, nah itu kemudian ada dana BOS, ada dana BOSDA ya, BOS daerah. Nah, sisanya itu kemudian ditanggung oleh masyarakat melalui tadi SPP gitu. Tapi itu di level SMA dan SMK. Masih banyak kok SMA dan SMK negeri di berbagai daerah yang masih bayar. Karena mereka belum seperti wilayah-wilayah tertentu termasuk Jakarta yang punya uang banyak gitu yang bisa menggratiskan sampai 12 tahun. Tapi begitu kita bicara sekolah swasta di DKI ya kan bayar gitu. Tetap aja gitu kan bayar gitu. Nah, sekarang sekolah-sekolah swasta ini untuk tidak berbiaya tinggi maka pemerintah daerah pemerintah pusat kan ngasih dana BOS juga. Tujuannya kan meringankan juga agar biayanya tidak terlalu besar ditanggung oleh masyarakat. Dan di dalam Undang-Undang Sidiknas sebenarnya memang biaya itu termasuk masyarakat juga ikut gitu ya, ikut menanggung gitu. Tapi memang lebih baik kalau memang punya uang, ya emang semuanya negara, karena hak atas pendidikan kan harus dipenuhi negara. Terutama wajar ya, wajar 9 tahun, itu udah jelas dalam konstitusi. Jadi seharusnya untuk sekolah-sekolah negeri ya udah nggak bayar. Lalu bagaimana sekolah-sekolah swasta? Ya bukan berarti mereka akhirnya kualitasnya rendah karena sedikitnya uang atau kemampuan keuangan. Nah, disitulah kehadiran negara ada lewat dana BOS. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sekolah swasta dan sekolah negeri gitu ya, menurut saya semuanya harus berkualitas. Nah, tadi ya, sementara berkualitas itu sangat didorong oleh uang. Ya, salah satunya loh yang indikator pentingnya. Nah, sementara uang itu ya hanya untuk sekolah-sekolah swasta kaya tadi yang mampu bersaing dengan negeri bahkan di atas negeri gitu. Itu bisa jadi di berbagai daerah ada gitu. Terus tapi bayarannya nggak bisa tuh anak buruh, anak apa apa namanya supir yang bisa nggak akan bisa gitu masuk karena mahalnya gitu ya. Nah ini tadi ya pilihan. Jadi kalau di beberapa negara ya misalnya yang sudah pendidikannya itu udah dini maka bagi sekolah negeri itu standarnya sama dan itu biasanya kalau orang yang kaya dia nggak mau masuk sekolah negeri dia akan pilih sekolah swasta ya dan swasta di sana tuh nggak ada yang kualitasnya rendah tapi tinggi gitu jadi mereka pilih swasta ya silakan kalau mau pilih swasta tapi kalau negeri dibayar negara tapi ketika beberapa negara Eropa misalnya itu juga sekolah-sekolah pemerintahnya ya apa banyak diakses oleh orang yang kalau orang kaya gitu kaya banget gitu mereka lebih pilih sekolah-sekolah swasta lebih bicara kualitas dan lain-lain gitu. Itu kan soal pilihan. Kalau orang kaya mah enak ya bisa banyak pilihan. Ya kasihan kan orang-orang yang apa miskin gitu. Nah, di sinilah kehadiran negara terhadap orang-orang itu gitu. Itu yang kita ini kalau orang kaya ya, misalnya anak-anak orang kaya, ya dia nggak sekolah di negeri juga nggak apa-apa. Rata-rata mereka mau rebutan masuk SMA itu karena sebuah apa ya menurut saya seolah-olah kalau di negeri itu jatah masuk perguruan tinggi negeri lebih banyak gitu kuotanya gitu kan. Ada cara pandang begitu walau itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Tapi ada yang seperti itu gitu. Ini yang menurut pendapat saya memang pemerintah daerah itu harusnya kerja keras untuk bisa meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di daerahnya dan mulailah dari meningkatkan kualitas guru. Karena menurut saya pendidikan tuh bisa berhasil di tangan guru sih. Jadi guru ini kalau guru berkualitas, guru kreatif, guru berkualitas, anaknya pasti kreatif, berkualitas. Kalau gurunya berkualitas, maka muridnya pasti berkualitas. Kalau guru dan murid berkualitas, sekolah itu pasti berkualitas. Kalau sekolah-sekolah di daerah itu berkualitas, ya berarti pendidikan di daerah itu berkualitas. Kalau seluruh pendidikan di daerah Indonesia ini berkualitas, maka pendidikan negeri kita akan berkualitas. Jadi sepanjang gurunya belum dipacu untuk punya kualitas ya yang tinggi, maka sebenarnya bukan soal nambah jumlah gedung, bukan soal soal ganti kebijakan PPDB, tapi problemnya adalah pembenahan. Jadi membenahi itu semuanya. Jadi PPDB-nya oke, kan input muridnya. Sekarang gurunya. Siapa yang kemudian menangani? Pemerintah daerah. Tapi banyak pemerintah daerah tidak pernah menganggarkan program peningkatan kapasitas guru. Ada gurunya sampai mau pensiun belum pernah pelatihan. Padahal di ASN. Nah, ini yang sangat fakta-fakta ini yang harusnya tidak boleh. Nah, pemerintah daerah, kalau saya pikir itu ya,
Jadi pemerintah daerah ini ya harus punya tanggung jawab juga gitu untuk guru gitu ya. Jangan kemudian semuanya berharap pemerintah pusat, berharap Kemendikbud yang melakukan. Jangan gitu. Pemerintah daerah juga harus bekerja samalah atau berkolaborasi dengan Kemendikbud. Tapi jangan gurunya pelatihan kalau Kemendikbud yang ngadain, tapi pemerintah daerah nggak pernah ngadain. Nah ini yang mari kita lihat keseriusan pemerintah daerah. Salah satunya adalah apakah mereka punya setiap tahun program-program peningkatan kapasitas guru. Itu terima kasih. Oke, makasih banyak Bu Retno. Mungkin dari Mas Bima ada tambahan lagi? Iya, jadi mungkin emang bagaimana ya? Kalau memang sebenarnya memang dinas itu punya dalam artian izin memang ada di eh, dinas izin sekolah. Tentunya semuanya itu mereka mengadakan semua di dinas semua kewenangan, legalitas dan lain-lain. Tapi kemudian dari hasil beberapa diskusi dengan pihak daerah itu tidak hanya di satu daerah tertentu saja, tapi ada di beberapa daerah yang dan itu menjadi sebenarnya saya melihat itu pandangan umum adalah karena eh, dalam pengelolaan sekolah dalam artian menggaji guru, karena gini, eh, salah satu instrumen yang efektif bagi dinas untuk bisa kemudian apa ya, mendorong pihak swasta untuk bisa kemudian tanda kutip kolaboratif dengan dinas adalah adanya instrumen keuangan yang dimana adalah eh, dinas bisa memaksakan bahwa swasta itu mengikuti bagaimana kebijakan dinas jika kemudian sekolah swasta itu memiliki apa ya, menerima eh, dana dari dinas. Tapi ketika sebuah sekolah swasta adalah mereka benar-benar independen secara terutama secara keuangan, secara ekonomi, dinas sendiri kan tidak bisa kemudian memaksakan ketika dinas membuat kebijakan semua sekolah di daerahnya membuat kebijakan seperti ini, melakukan hal seperti ini. Tapi ketika swasta kemudian merasa itu berbeda dengan pendekatan mereka, sekolah swasta itu karena mereka merasa tidak, ya dinas tidak punya wewenang apapun gitu. Dinas bisa mencabut ke tentang izin, tapi itu kan proses yang ketika sebuah sekolah swasta itu sebetulnya kalau menurut saya adalah ketika melakukan hal yang ekstrim. Tapi ketika kemudian hal-hal yang sifatnya mungkin voluntarily dan lain itu sulit. Kemudian bagaimana kemudian dinas mengapproach swasta. Nah, disinilah kemudian kenapa saya menekankan tentunya komunikasi lah antara negeri dan swasta sebetulnya, dinas dan swasta, bahwa mereka harusnya punya, bahwa kemudian tidak tentang soal stick and carrot hubungan antara dinas dan swasta, tapi adalah mereka punya kesamaan misi, kesamaan visi, bagaimana kemudian apa yang terbaik untuk mendeliver layanan pendidikan bagi anak-anak gitu, dengan segala kekurangan biaya, kekurangan sumber daya manusia dan lain, dan bagaimana kemudian mencari solusi yang sama gitu. Itu yang mungkin saya coba harapkan dari kedepannya bagi dinas dan swasta di daerah-daerah, terutama di daerah tertentu yang mungkin secara stick and carrot-nya itu tidak kuat gitu, tidak adanya, baik misalnya di sekolah, di dinas di pemerintah daerah itu tidak punya insentif uh, monetary bagi sekolah swasta untuk benar-benar mengikuti secara penuh kebijakan strategi dari daerah, dari pemerintah daerah, tapi adalah adanya juga semangat untuk kebersamaan, untuk bersama-sama masalahnya apa dan bagaimana duduk bersama, tidak ada level yang berbeda antara sekolah negeri dan swasta dan mereka posisi yang sama dan kemudian memikirkan apa yang bisa mereka lakukan di daerah mereka. Itu yang tentunya saya harapkan, dan namun karena saya tidak punya studi yang mendalami hal itu membuat saya juga tidak tahu apa yang punya hal-hal apa yang bisa dilakukan gitu itu. Gitu sih kurang lebih. Itu PR depannya bagi daerah dan swasta menurut saya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Bima, makasih Bu Retno. Ini penting banget jadi balik lagi gitu ya Mas ya ke harmonisasi, komunikasi dan kolaborasi antara swasta, pasar kompetisi dan negara juga sebenarnya sama-sama dibutuhkan di masalah pendidikan ini gitu. Karena kalau misalnya penyediaan pendidikan hanya disuplai oleh salah satu aktornya aja, misalnya hanya disuplai oleh negara aja yang berperan dalam masalahnya itu juga ujung-ujungnya nggak akan maksimal karena hasilnya pasti ya timpang karena masalah pendidikan yang terkait
kualitas maupun masalah akses itu masalah yang distribuiner sih, Kak. Jadi, peran para stakeholders yang kalau misalnya bisa aku simpulin itu baik swasta dan pemerintah dalam berbagai instrumen maupun instrumen keuangan, program-program pendidikan juga, balik lagi nanti ujung-ujungnya jadi salah satu syarat good governance, kebijakan pendidikan nantinya gitu. Mungkin, mengingat waktu kita tinggal 10 menit lagi, kalau dari Mas Bima dan Bu Retno ada closing statement, boleh aku kasih dulu ke Mas Bima mungkin ya? Closing statement buat diskusi kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan dan saya rasa diskusi tentang pendidikan kualitas itu concern dari banyak pihak. Saya tahu banyak aktivis, banyak pemerhati, banyak baik juga dari pemerintah dan juga masyarakat, terutama orang tua, tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas yang merata. Dan PR-nya adalah bagaimana kita bisa mau bersama-sama, semua stakeholder itu duduk bersama-sama dan juga memikirkan apa strategi apa yang harus dilakukan demi bisa memberikan layanan pendidikan terbaik untuk generasi mendatang. Gitu sih. Dan bisa untuk melepas ego masing-masing untuk sama-sama memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk generasi kita, untuk anak-anak kita ke depannya. Terima kasih. Makasih Mas Bima. Mungkin dari Bu Retno, Bu, ada closing statement buat diskusi malam ini. Eh, aduh, halo, kedengaran suara saya? Masuk, Bu. Masuk, Ya, masuk. oke. Mungkin kalau saya yang pertama ya, kalau kita bicara pendidikan ya hanya dua hal sebenarnya, akses dan kualitas. Jadi kalau kita mau ngomongin kualitas, akhirnya kualitas itu di sekolah-sekolah tadi, swasta papan atas gitu ya. Nah, tapi dengan PPDB, dengan sistem zonasi, sebenarnya pemerintah ingin mendorong agar sekolah-sekolah negeri itu punya kualitas yang juga sama dengan sekolah-sekolah papan atas ini, bahkan kalau bisa melampaui gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk sekolah-sekolah negeri gitu ya, secara umum itu tidak ada lagi sekolah negeri-negeri favorit, tapi memang semua punya kualitas, punya ini yang sama gitu. Nah, untuk itu maka perlu ya kerja keras semua pihak, kolaborasi semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat gitu. Karena pemerintah ada lewat Permendikbud nomor 75 misalnya, bukan berarti tidak boleh ada donasi dari masyarakat. Jadi bentuknya bukan pungutan, bukan iuran. Kalau iuran kan jumlahnya sama dibayarkan pada waktu periode tertentu. Tapi kalau donasi itu sebenarnya bisa setiap saat ketika memang dibutuhkan dan diperlukan. Dan bisa jadi tidak semua orang di sekolah itu yang membayar gitu. Nah, itu diperkenankan aja sih partisipasi seperti itu di dalam Permendikbud nomor 75 ya terkait dengan komite sekolah. Jadi kita nggak bisa sih sekolahan itu kita biarkan sendiri gitu, tapi bahwa ada peran ya mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, kemudian peserta didik dan lain-lain itu semua butuh tadi ya butuh dukungan dan kolaborasi semua pihak agar bisa berkualitas. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bu Retno atas closing statement-nya. Makasih banyak Mas Bima juga. Mungkin dari Kak Dinda ada yang mau masuk, Kak? Silakan Kak Dinda. Thank you Ella, terima kasih banyak Bu Retno dan Mas Bima. Ini menjadi masukan kita bersama, kita sama-sama belajar juga bahwa upaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik itu tidak hanya mengandalkan dari pemerintah, tapi juga beragam pihak, termasuk orang tua, swasta, perbaikan kualitas guru dan sebagainya. Tadi catatan dari narasumber mengenai pentingnya kolaborasi, komunikasi dan koordinasi serta melepaskan ego, juga peningkatan kualitas guru dan mendorong manajemen kebijakan publik yang efektif juga menjadi penting. Saya rasa malam ini juga jadi pemilih yang cerdas, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Retno, karena pendidikan ini adalah untuk kita semua, untuk generasi bangsa, dan dimanapun kita, baik sebagai aktor publik maupun swasta, bisa mendorong kebijakan pendidikan yang lebih baik untuk semua. Terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah antusias untuk berpartisipasi. Tadi juga ada live threads di Twitter, teman-teman bisa dicek di situ. Dan nanti cek juga ceritanya di minggu depan dari kegiatan Forum Kebebasan malam ini.
Mungkin kita bisa foto bersama dulu, Ella, dengan para narasumber dan juga Boleh, teman-teman. Kak. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Dinda. Boleh kalau misalnya ada yang berkenan buat on cam, kita mau foto bareng dulu ya, bareng narasumber kita. Mungkin aku tunggu sampai 20.55 ya, kalau misalnya mau ada yang on cam. Oke, ini aku langsung foto aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih banyak lagi sekali lagi kepada Mas Bima, kepada Bu Retno, dan kepada seluruh audiens yang udah hadir, udah mengikuti rangkaian acara Forecast malam ini sampai akhir. Oke, sekian dan terima kasih dari aku dan Suara Kebebasan. Makasih banyak. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Bu Retno, Mas Bima, sehat semua. Ya, Sehat semua teman-teman. Sama. Sampai amin ya. Terima jumpa. kasih. Jumpa Terima kasih nih. banyak. Silahkan. Sudah di perekamannya, Ella.